Selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Kita mau belajar akan firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Apa yang Dia lakukan tetaplah baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tahu apa yang telah terjadi kepada bangsa kita. Biarlah kita belajar, kita mau merenungkan, kita tetap berharap bahwa Tuhan itu tetap baik. Mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani 13 ayat 17. Mari kita baca dan kita buka. Nanti Tuhan yang sama. Kita baca 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau firman Allah yang hidup katakan demikian, taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan rela apa yang diperintahkan, sebab tugas mereka ialah menjagai jiwa saudara, dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan dukacita, sebab kalau demikian hanya saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Oleh sebab itu inilah apa yang terjadi kepada bangsa kita. Biarlah kita menjadi warga negara yang baik. Kita harus taat dan tunduk kepada pemimpin kita, kepada apa yang Tuhan sudah menaruh kepemimpinan dalam pribadinya, untuk kita menjaga. Dan karena Dia menjaga kita dan melindungi kita, seperti pujian menyatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Memang kita merasa aman di dalam lindungan Tuhan, tapi karena kita masih tinggal di dunia, tapi kita harus taat juga kepada pemerintahan. Oleh sebab itu, karena Dia yang menjaga kita, Dia akan melindungi kita. Karena kita Allah itu berkuasa di bumi dan di surga, tetapi kita juga harus tunduk kepada pemerintah, karena Dialah yang berkuasa, yang menjaga jiwa kita, yang menjaga kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menetapkan setiap langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, kalau bangsa kita mengalami terjadinya musibah kayak virus ini, yang banyak orang yang sedang menakuti, kita percaya kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita. Sebab itu kita boleh belajar tenang, kita boleh belajar berdiam diri di bawah kaki Tuhan, karena inilah yang Tuhan mau. Justru dengan virus corona ini membuat kita sadar, membuat kita kembali kepada Tuhan, supaya kita andalkan Tuhan. Bukankah Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang andalkanku Tuhan. Coba kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 7. Selain kita taat dalam pemerintahan, karena disitulah kita akan diberkati Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Coba memang baca Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan berarti dia harus tunduk. Kita harus taat kepada perintah-perintahnya, bukan hanya kepada
melupakan Tuhan. Kenapa? Karena yang diberkati Tuhan itu seringkali kita lupa, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu dalam kejadian ini kita boleh memotivasikan kehidupan kita. Kita percayakan kehidupan kita bahwa Tuhan Allah di pihak kita. Berbahagialah orang yang andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita di orang yang andalkan Tuhan, berarti orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan menetapkan setiap langkah-langkah orang. Kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 5. Orang yang andalkan Tuhan itu orang yang seperti apa? Satu orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam segala hal. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah kepada Tuhan bahwa Dia akan bertindak. Apa yang terjadi kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita ini, untuk kita menyerahkannya kepada Tuhan, karena Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Sekali lagi Dia akan bertindak dalam kuasa-Nya. Oleh sebab itu, apa yang telah terjadi, mari kita berdoa untuk bangsa, karena doa orang benar besar kuasanya. Itulah firman Tuhan yang katakan. Kenapa? Karena kita sudah ditetapkan setiap langkah-langkah kita, karena kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita buka lagi di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Di sini tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Disinilah Mazmur berkata ayat 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia pasti akan diberkati Tuhan. Dia akan menetapkan langkah-langkahnya supaya dia tidak akan terjatuh. Apabila ia jatuh, firman Tuhan katakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Sebab Tuhan yang menopang tangannya, kita garis bawahi, Tuhan menopang tangan kita. Tuhan yang menjaga kehidupan kita, bahwa Dia akan bertindak di dalam segala hal. Asalkan kita berserah kepada Tuhan, asalkan kita sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita, bangsa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Kita lihat coba di dalam ayat 18, masih tetap Mazmur 37 ayat 18 mengatakan, Mazmur 37 ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah, orang-orang yang baik. Oleh sebab itulah kita boleh ayat 19-nya coba baca. Mazmur 37 ayat 19, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Inilah di dalam kalau firman Allah yang hidup katakan, dari hari ke hari Allah memperhatikan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang saleh dan memberi mereka pahala yang kekal. Ayat 19-nya, Ia memelihara mereka pada masa-masa kesulitan.
diberkatinya. Ia memelihara mereka pada masa-masa kesulitan, bahkan pada masa kelaparan mereka akan berkecukupan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Pasti dia akan menetapkan setiap langkah-langkah orang, karena Tuhan tahu, mengetahui hari-hari orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan supaya kita renungkan pada hari-hari ini. Jangan takut dan jangan bimbang. Kenapa? Kita sudah serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur 55 ayat 23, coba gantian. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur pasal 55 ayat yang 23. Di sini tertulis, serahkanlah khawatirmu kau pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya orang benar itu goyah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dengan virus ini kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara dalam kehidupan kita, dalam pribadi, dalam ekonomi kita, dalam anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang jauh. Yakin dan percayalah, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menjaga kehidupan saya dan saudara, asalkan kita tunduk dan taat kepada perintahnya. Bukan hanya di bumi, baik di surga pun kita harus taat dan tunduk ke dalam pemerintahan. Karena di situlah Tuhan akan memberikan hati yang baru. Di dalam ayat terakhirnya, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Ayatnya 26 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau kita taat, kalau kita tunduk kepada pemerintahan, dia akan menjaga kita. Kenapa? Karena kita andalkan, selain kita andalkan Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Asalkan kita tidak mengeraskan hati kita. Disinilah Yesus katakan, disinilah Tuhan katakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini memegang, kata memegang ketetapanku berarti harus berpegang pada perintah-perintah, peraturan-peraturannya. Itulah firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita tunduk dan taat, Tuhan akan memberikan roh yang baru dalam kehidupan kita. Inilah yang kita rindukan. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan, maka ia akan berbahagia, dan yang merenungkannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kalau kita taat dan tunduk, kita pasti akan diberkati Tuhan, asalkan kita andalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan sampai di sini. Kita yakin dan percaya Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang tulus, Allah yang setia, Dia menjamin. Kita nyanyikan. Ku tidak tahu
peraturan-peraturan serta kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pemerintahan bangsa negara kami. Berkati dan ampuni Tuhan. Kami mau biar masalah virus ini dapat terselesaikan, dapat jawaban daripada-Mu, karena Engkau yang akan bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu yang jauh maupun yang dekat dalam kehidupan rumah tangga mereka, pernikahan mereka. Engkau berkati Tuhan. Dan anak-anak kami juga Tuhan, tolong dengan tuntasnya virus ini. Kami berdoa agar anak-anak kami boleh mendapatkan pelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, Allah Bapa Abraham, Yakub dan Ishak, dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang yang percaya katakan amin.